Kita masih bahas soal kemunculan di media sosial soal tangkapan layar CCTV. Saya ingin ke Bang Nathanael Sumampau selaku psikolog forensik. Bang Nathanael, kalau kita lihat ini kan ada tangkapan layar yang beredar lagi. Kemudian dipertanyakan kenapa waktu itu tidak dihadirkan. Pada saat persidangan juga dibilangnya bahwa CCTV-nya gelap, CCTV-nya kita tidak punya ahli yang bisa untuk mendalami hal tersebut di Cirebon. Nah, dari sisi psikologi forensik seorang penyidik pada saat itu, kalau Anda bisa menganalisa, apa sih kemudian menjadi latar belakang seorang penyidik itu menahan satu barang bukti atau tidak mengeluarkan barang bukti itu sebagai bahan persidangan? Mungkin ada faktor-faktor tertentu mengenai hal tersebut, Bang Nathanael. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Alfan, Mbak Rati, dan juga Pak Susno. Tadi saya sudah mendengar apa yang dikemukakan oleh Pak Susno. Jadi yang pertama perlu kita pahami bahwa penyidik, penegak hukum, kuasa hukum, masyarakat, kita semua tidak memiliki ground truth. Artinya apa? Kita tidak hadir pada saat peristiwa itu terjadi. Kita tidak melihat langsung dan sebagainya. Nah, atas dasar itulah upaya investigasi kita sedang berikhtiar mendekati ground truth tersebut. Oleh sebab itu menjadi penting metode pengungkapan, metode kemudian kita ya salah satunya adalah misalnya dengan CCTV. Kehadiran CCTV itu sungguh amat sangat krusial dan penting dalam upaya untuk memahami apa yang terjadi. Karena tadi kita tidak punya ground truth, kita tidak hadir di masa lalu itu. Nah, yang menjadi kemudian challenge adalah bagaimana kemudian kita menguji CCTV itu gitu ya sebagai bukti tersebut atau sebagai petunjuk tersebut. Nah, memang kalau kita lihat dalam suatu penyidikan, tadi Anda tanya Mas Fatih psikologi penyidik bagaimana. Tentunya tadi karena kita semua termasuk penyidik tidak hadir pada saat peristiwa, kita ingin mengungkap, tentunya bisa dikatakan ada tekanan, ya, ada tekanan, ada arti dari publik, dari kasus itu sendiri, dan karena sejatinya kan penyidikan ini ingin membuat suatu katakanlah kasus menjadi terang benderang, tahu apa yang sebenarnya terjadi, ya. Nah sehingga implikasinya tentunya ini tidak hanya di kasus ini, dalam setiap kasus siapa yang bekerja dalam kasus ini kan ada yang namanya pingin terungkap gitu ya, need for closure gitu ya, pingin semua jelas. Nah, ketika pingin jelas ini bisa jadi seringkali dalam beberapa kasus terjadi namanya selective attention gitu ya, atau kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian mendukung misalnya salah satu skenario tertentu atau mendukung apa yang sudah arah yang sudah berhasil dihimpun seperti itu. Nah, ini menjadi krusial memang kemudian beberapa faktor mempengaruhi mulai dari tadi psikologinya penyidik, bagaimana penyidik penting untuk bekerja dengan metode, bekerja dengan minimal 2 skenario terus-menerus diuji, dan harus keterbukaannya penyidik terhadap berbagai hal gitu ya. Jadi tidak hanya selective attention gitu kan, itu yang pertama. Lalu juga yang kedua, kita juga faktor yang mempengaruhi adalah dari para saksi-saksi gitu ya, para saksi-saksi dan sebagainya. Memang betul bahwa keterangan mereka ini kan berbasis memori. Kita andalkan memori, tapi memori itu punya keterbatasan. Meskipun demikian, apapun yang mereka berikan itu saya pikir sesuatu hal yang penting ya. Tetap perlu kemudian kita terima, lalu ibaratnya kita sedang bermain pasal gitu ya, masing-masing saksi terutama yang dekat-dekat peristiwa, terutama yang mengenal baik para tersangka dan korban ini, mereka menyampaikan suatu informasi apapun, ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi satu Baik. gambar yang bermakna ya. Ditambah lagi dari CCTV tadi. Oke. Ya. Itu dulu, Mbak. Baik, jadi memang keterangan dari saksi dan juga pasti bukti-bukti yang dikumpulkan pihak kepolisian ini juga bermakna nantinya untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dari kasus kematian Vina dan juga Eki. Saya mau ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, walaupun kuasa hukum Vina ini Mbak Putri baru bergabung mungkin di tahun 2024 ini, tapi kalau flashback sedikit di tahun 2016 atau 2017 saat persidangan Mbak Putri, sudah adakah update terbaru yang dimiliki bahwa CCTV yang beredar saat ini adalah CCTV yang memang seharusnya dibutuhkan di tahun 2016. Apakah memang benar itu CCTV-nya? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi Mbak, Mas. Selamat pagi semuanya. Jadi memang kami sampai hari ini belum pernah mendapatkan informasi perihal update CCTV apakah yang tersebar saat ini atau bukan. Hanya saja saat itu saya pernah mendengar dari salah satu kuasa hukum terpidana menyampaikan bahwa ada CCTV yang tidak dihadirkan di saat persidangan. Padahal saat itu memang menyatakan ada CCTV, seperti itu Mbak. Nah inilah yang memang sebenarnya kami juga menanyakan kenapa tidak dihadirkan CCTV saat itu. Namun jawabannya belum bisa kami dapatkan Mbak.
Oke, jadi memang kalau yang untuk CCTV saat ini kuasa hukum juga belum cross check kepada pihak kepolisian apakah memang benar itu CCTV-nya ya Mbak ya? Iya, saya sudah sempat saya kan memang lebih dulu saya mendapat CCTV ini sebenarnya sebelum ini terpublikasi ke media, itu sekitar 1 minggu yang lalu ada yang mengirim by email ke email saya, menunjukkan CCTV ini. Namun memang kabur, tidak nampak jelas begitu Mbak, dan ini sudah saya sampaikan ke Pak Hotman kemarin, bahwa ada yang mengirimi saya CCTV perihal kejadian tersebut, diduga saat itu. Namun apakah itu benar atau tidak kan kita belum tahu Mbak, karena memang harus benar-benar diteliti lebih lanjut ya, karena kondisinya memang gelap dan tidak terlihat sama sekali siapa-siapa wajah pelakunya begitu. Kemudian jumlah orangnya diperkirakan memang lebih dari 10 orang. Begitu, dan memang membawa seperti bambu, kayu begitu Mbak. Dan saya belum sempat Mbak Putri, mempertanyakan hal tersebut kepada pihak penyidik, karena memang saya rasa ini masih abu-abu ya, melihatnya juga benar atau tidak begitu. Dan saya udah coba kirimkan nanti kepada teman-teman penyidik sih Mbak. Oke. Jadi rekaman yang dikirimkan ke Anda melalui email ini bentuknya video, Mbak. Kalau kita lihat kan di sini yang beredar nih tangkapan layar begitu. Kalau yang ada dikirimkan ke Anda nih video bergerak? Tangkapan layar Mas, tangkapan layar juga, namun ada video tapi screenshot aja, tapi nggak ada videonya gitu. Hanya tangkapan layar saja. Yang mengirimkan ke Anda nih orang yang berkaitan dengan kasus ini atau seorang yang tidak Anda kenal atau seperti apa? Saya tidak mengenalnya, namun hanya by email dia hanya menyampaikan bahwa dia akan memberikan informasi apapun yang berkaitan dengan permasalahan ini gitu. Dan saya sampaikan boleh gitu, tapi saya meminta dengan jelas dan detail gitu. Kalau memang ada hard disknya, boleh nanti kita ambil gitu, kita minta dan nanti biar diuji di digital forensik kan begitu Mas. Oke. Sudahkah juga Mbak Putri ada komunikasi dengan kuasa hukum dari terpidana? Karena kan terpidana dianggap sudah bersalah begitu ya Mbak, berarti mengetahui lokasi kejadian dan lain sebagainya. Sudah ada komunikasi nggak? Memang benar nggak sih ini kejadiannya? Belum ada komunikasi Mbak, belum ada. Oke. Baik, saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, kalau melihat ini memang agak sulit sebenarnya ya Pak, karena kan memang Mbak Putri sendiri tadi mengatakan dapatnya tangkapan layar, dalam arti tidak metadatanya begitu ya, mungkin tidak videonya begitu ya. Kalau pihak kepolisian sendiri berarti cukup challenge untuk mengkonfirmasi apakah memang ini benar adanya atau tidak begitu Pak? Ya, karena ini kan teknologi kan, tentunya CCTV itu kan ada ada hard disknya, ada segala macamnya kan. Polisi akan bekerja lebih jauh untuk mengungkap di hard disknya bagaimana, kemudian rekamannya bagaimana, apakah sudah hapus atau belum. Kemudian gambar yang sudah ada, yang sekarang tangkapan layar itu pun juga akan dimasukkan akan diproses gitu kan. Jadi memang belum secara terbuka Polri, oh ini bisa dibuka, oh ini tidak gitu kan. Jadi dia bekerja dengan silent, diam, tapi kan semua ada teknologinya untuk mengungkap itu. Tapi memenuhi syarat kan untuk jadi barang bukti? Nah, untuk memenuhi syarat itu, pertama akan dilihatnya apa? Betul nggak ini peristiwa itu? Nah, untuk mengetahui peristiwa itu, akan dilihat apakah ada tanggal kejadiannya, apakah ada lokasinya di gambar itu ya, benar lokasi itu, apakah waktunya sesuai dengan kejadian, apakah gambar yang nampak itu mencerminkan kejadian. Setelah itu semua cocok, misalnya tanggal, waktu, tempat, dan peristiwa, baru nanti diupayakan untuk terang. Nah, itu butuh forensik digital tuh? Iya. Nah, bagaimana cara mengujinya kan kita memang diajari dulu waktu di akademi dan waktu di perguruan tinggi, tapi kami tidak berhak mengatakan itu benar apa tidak. Harus ahlinya begitu ya? Harus ahlinya dan ada standar-standar yang dia terapkan. Jadi kita belum bisa terlalu banyak menyimpulkan atau ngambil kesimpulan bahwa itu benar peristiwanya. Tapi pasti dibutuhkan metadatanya ya, maksudnya secara fisik videonya ya Pak ya? Iya, dibutuhkan. Kalau hanya capture saja sulit ya namanya? Kalau capture itu aja kan agak sulit ya, agak sulit. Tapi kalau hanya sebagai petunjuk ya bisa saja. Tetapi kalau misalnya dijadikan bahwa itu untuk petunjuk dalam pengertian alat bukti 184 KUHP itu sulit gitu. Baik.
Bagaimana kemudian untuk mengurai kesulitan ini nanti kita bahas saja. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.